Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim al-'azizil 'alim. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الظاهرين رضي الله عنه وعن كل المسلمين وقال رضي الله عنه. فصل في بيان فضائل الصوم. Ini suatu bab pada menyatakan penjelasan keutamaan orang yang berpuasa. Disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadhan khamsa khisalin lam tu'taha ummatun qablaha." Ujar Nabi, Sidin pernah bersabda, Sidin pernah mengucap. Apa ujar Nabi? Ujar Sidin, di bulan Ramadan itu umatku mendapatkan 5 keistimewaan yang tidak pernah didapatkan oleh umat yang sebelumnya. Nah, jadi untung benar kita nih. Lah, jadi umat Rasulullah SAW apabila datang bulan Ramadan ada berisi kelebihan, ada berisi keistimewaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang umat terdahulu sebelum umat Nabi itu mendapat. Nah, gimana kan? Apa aja keistimewaannya? Satu, khulufu fammi shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Ujian Nabi yang pertama, keistimewaan yang didapat oleh umatku, Sidin, satu, bau mulut orang yang berpuasa di hadapan Allah itu lebih harum, kaciumannya lebih harum daripada bau minyak harum kasturi. Fikih melajari lawan kita, yalah, fikih melajari lawan kita. Ada 2 pendapat. Satu, yang dimaksud dengan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak harum kasturi. Kayak cara menjaganya, cara menggawinya kayak apa? Ada juga yang memendahkan, makanya di situ disebutkan makruh bila misalnya bersikat gigi, bila sudah berturut. Nah, artinya kan menghilangkan daripada bau orang yang berpuasa. Bau orang yang mulai mensabta sampai ke buka puasa, nah kayak Pak Aruma bau untungnya. Umat Arab banget Pak Ay, bangetnya. Kamu haulun mungkin. Bapak dibuangi lah kata. Kenapa kata dibuangi Pak? Karena bagi Allah Subhanahu wa taala itu lebih harum daripada bau minyak harum kasturi. Nah, kemudian pendapat lain ada 2, yang malah kata Bapak umum-umum hendak sembahyang ketika puasa. Nah, kenapa? Karena maksud daripada hadis Nabi yang bau mulut itu, nah kayak apa baunya? Yang penting orangnya dalam keadaan berpuasa. Nah, kayak apa lah bau mulutnya? Berpengaruh lawan bayu kan, atau kadang. Nah, sama aja di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih harum daripada minyak harum kasturi. Maka berbahagialah, yalah. Maka untunglah ketika di padang mahsyar orang yang ketujuh berpuasa, maka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
masuknya bulan. Sebaliknya Pak, bila misalnya orang mengatakan 7 puasa dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kebalikannya. Nah ketahuan kan mengharap, oh ini berarti puasa balik lagi di dunia. Nah ini kena haram-haram bayi wakarim benar. Berarti kata puasa dia bisa kawan nih. Nah satu itu kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi umat Nabi Muhammad yang bertujuan berpuasa. 2. Wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Di bulan Ramadan, orang yang berpuasa semuanya dimintakan ampun oleh para malaikat hingga berbuka. Kelebihan yang kedua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa, umatnya Rasulullah SAW, maka didoakan terus oleh malaikat berdaan kesalahannya, didoakan oleh malaikat supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jelas hadis Nabi yang mengatakan, ya Allah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan bersungguh-sungguh, niscaya dosanya yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah, berkat bulan Ramadan ini beritaan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa tusaffatu fihi maradatu syayatini wa la yukhlisuna fihi ila makan wa yukhlisuna fi ghairihi. Yang ketiga, keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa, maka di bulan ini para syaitan yang zalim dibelenggu, yang semuanya tidak bisa lepas seperti di bulan-bulan yang lainnya. Nah, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, secara tidak langsung syaitan itu akan menggoda. Kenapa? Karena dikurung oleh Tuhan. Oh berarti baik atau apa bermaksiat? Ini kalau digoda syaitan juga, apa itu maksudnya? Janganlah. Syaitan tetap kawal menggoda manusia meskipun di bulan Ramadan, tapi secara tidak langsung. Banyak prajurit-prajuritnya masih nongkau mendatangi manusia, nongkau menggoda manusia di dalam keadaan berpuasa. Yang keempat, wa yuzayyinullahu kulla yawmin jannatahu wa yaqulu yushiku ibadis shalimuna ayyulqu anhumul muqnatu wal adha wa yasiruna ilaika. Yang keempat, keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, setiap hari Allah memperindah surga yang menjadi bagian orang-orang yang berpuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, para hambaku yang melakukan puasa hampir menemukan hasil jerih payahnya hingga sampai kepada surga. Jadi setiap hari di bulan Ramadan ibarat HP itu, ya Allah, ibarat HP itu aplikasi dalamnya diupdate, di-upgrade, apa bahasanya? Bapak kata tahu juga. Nah, supaya memberikan kelebihan, memberikan kebagusan yang sebelumnya belum ada menjadi ada. Berkat apa itu? Berkat bulan Ramadan. Maka itu dia surga tuh. Berkat bulan Ramadan dan dihias itu kan surga tuh. Makin melangkar, makin membagus nikmatnya, makin bagaimana. Gesan siapa nikmat itu berdatang? Gesan orang yang berpuasa. Benar orang yang berpuasa. Mudah kita rajin berpuasa. Terakhir yang kelima, wa yaghfiru lahum fi akhir lailatin qila ya Rasulullah iya lailatul qadar qala la walakinna amila yuwaffa ajrahu ila qada amal. Dan di akhir malam bulan Ramadan
Allah memberikan ampunan. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, di akhir bulan Ramadan ya Allah Ta'ala memberikan ampunan khusus di akhir Ramadan. Jadi sahabatnya kata kepada Nabi, itu malam Lailatul Qadar. Wahai Rasulullah, menjadi sahabat, apa jawaban Nabi? Lain, hanya saja bagi orang yang beramal akan mendapatkan pahala ketika sudah selesai mengerjakannya. Bahwa sudah digawe amalnya di akhir Ramadan, ya dapat daripada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Bapak Ibu dan siswa-siswi Mansatu Lulusan Selatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diriwayatkan, disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad bahwasanya sebahagian orang alim pernah bercerita, dulu kami mempunyai kenalan seseorang laki-laki yang bernama Muhammad. Dahulu jadi nama ada bisi kawan ada nih ngarang si Muhammad. Nah dahulu Muhammad itu jarang sembahyang. Jalan. Apa kan menyembati orang mengalat Muhammad kata menyembah pada di tabarong ngarangnya sama ya Allah. Oh jadi si Ahmad nih kan. Ada 17 sembahyang boleh. Bila misalnya sampai waktu sembahyang kan sembahyang digawinya duluan bisa atau pegawai yang lain. Akan tetapi apabila datang bulan Ramadan, dia memperindah dirinya dengan pakaian yang bagus dan berminyak wangi dan berpuasa serta sembahyang, bahkan mengqadha salat yang sembahyang yang pernah dia tinggalkan sebelumnya. Tapi si Muhammad ini bila misalnya datang bulan Ramadan, berubah kelakuannya. Yang dahulunya bajunya kada bagus, bubuhan isha, lagi kan bulan puasa isha, apa isha seorang hendak imbah datang bulan Ramadan sebulanan petang aja bingung kawan nih apa akan nih berurut kan penjara nggih dahulu selawar imbol ibadah datang bulan Ramadan mengubah pakaian aurat betutup mangkat sesuatu berminyak harum mangkat sesuatu harum sembahyang imbah datang bulan Ramadan sembahyang orangnya. Nah bahkan pulang yang sembahyang yang sebelumnya pada digawinya itu dikadangnya pulang ditahuinya pada waktu bulan Ramadan. Maka aku bertanya tentang perilaku yang demikian itu. Kemudian dia menjawab, dia takut dia oleh kawan dia karena Muhammad, wahai Muhammad, karena babian dan ubah dahulu kan tapi sembahyang. Kemudian dia menjawab, apa ujar Muhammad, ini bulan taubat, ini bulan rahmat, ini bulan penuh berkat. Ujar Muhammad menjawab kawannya, dan aku mengharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa dan memaafkan segala kesalahan dengan karunia-Nya. Jadi ujar Muhammad, ini bulan yang bagus. Nah mudah-mudahan dengan bulan yang bagus ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan. Pokoknya sesuai ya syair itu ya Allah. Masih banyak dibaca orang tak? Ramadan zamanul barakati, Ramadan zamanul hasanati. Ramadan adalah bulan berkah. Banyak keberkahan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Sedikit gawinya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Ramadan zamanul hasanati. Bulan Ramadan adalah bulan bagaimana orang berlomba-lomba mencari segala taat kebaikan. Karena di bulan itulah segala taat kebaikan, segala kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan majamus salawati as-samu min
nafsi bimawlaha. Ramadan adalah bulan di mana tempatnya bagi orang untuk memperbaiki sembahyang, kualitas sembahyang. Di bulan Ramadan lah orang memperbaiki kualitas sembahyang. Makanya berlomba-lomba. Kadang biasanya sembahyang itu banyak di bulan lain, maka di bulan Ramadan lah sembahyang itu lebih banyak. Sembahyang 5 waktu sunnahnya, sembahyang sunat tarawih, sembahyang witir, kemudian sembahyang berjamaah dan lain sebagainya. Nah itu adanya di bulan Ramadan. Ramadan tahurul arwahi, Ramadan zamanul afrahi. Ramadan adalah waktunya membersihkan hati, waktunya membersihkan roh, waktunya membersihkan batin. Kenapa jadi perlu dibersihkan batin kita? Kenapa jiwa kita harus bersih? Karena kita hidup dengan roh, kita hidup dengan batin kita. Apabila roh sudah keluar daripada jasad, maka akan berguna lagi lah jasad. Tapi karena orang hidup dengan roh, nah maka itu selalu kekal. Banyak benar para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau sudah meninggal tapi masih sekarang masih dikenang oleh para manusia. Padahal jasadnya tidak lagi. Kenapa? Karena roh mereka sudah matang, roh mereka sudah dewasa. Dengan apa? Karena dengan berkat bulan Ramadan. Ramadan zamanul afrahi. Ramadan adalah bulan di mana kita untuk bergembira, untuk bersenang-senang. Maka menjadi sebagian ulama termasuk dosa besar bagi orang yang mengatakan bahwa ketujuhnya bila misalnya bulan Ramadan itu lakas berlalu, itu termasuk dosa besar bagi ulama. Nah itu jangan sampai kita mengucap setengah itu. Nikmati aja bulan Ramadan, bahkan itu sebuah keuntungan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menemui bulan suci Ramadan. Ramadan manarul islahi bidunyan nasi wa ukharaha. Jadi bulan Ramadan itu adalah cahaya kebaikan, cahaya kelapa bagi kehidupan manusia baik di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan kita bertahan mendapatkan berkah daripada bulan Ramadan. Nah kemudian kemudian dia wafat dan aku melihatnya di dalam mimpiku dan bertanya, apa yang Allah perbuat denganmu? Dia pun menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuniku karena aku memuliakan bulan suci Ramadan. Dahulunya orangnya ketujuh maksiat. Nah, tetapi dengan dia memuliakan bulan Ramadan, maka segala dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disebutkan di dalam kitab Nuzhatul Majalis bahwasanya seorang majusi, orang yang menyembah api, melihat anaknya makan di siang hari bulan Ramadan di hadapan orang Islam. Ada orang majusi bahari menyembah api, nah Yazid melihat anaknya makan di bulan Ramadan dan berkata, kenapa engkau tidak menjaga kehormatan orang Islam di bulan Ramadan? Nah, sebelum hujan kala itu apa nanti gawe oleh orang Majus itu dipukulnya anak saja. Nah dipukulnya anak saja. Apa wajarnya? Kenapa engkau kadang menghormati bulan Ramadan? Kenapa engkau tidak menjaga kehormatan orang Islam di bulan Ramadan? Mereka sedang berpuasa,
Kemudian seorang majusi tersebut wafat di dalam minggu itu. Imbas sudah menabur anaknya, imbas sudah memukul anak, ada lawas pada itu di minggu-minggu itu juga meninggal sidin. Nah, kemudian seorang majusi tersebut wafat di dalam minggu itu. Maka melihat orang yang alim di dalam mimpi bahwa seorang majusi itu di dalam surga. Kemudian orang alim tersebut bertanya, bukankah engkau seorang majusi? Apa jawabnya? Jadinya akan tetapi ketika aku mau wafat, Allah Subhanahu wa taala memuliakanku dengan Islam karena aku menghormati bulan Ramadan. Seorang majusi nangkat beragama Islam itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga berkat apa? Berkat memuliakan bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan dengan berkat bulan Ramadan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita segera taat mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala berkat bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilang mohon maaf. Ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Alhamdulillah min zalimin wa alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa qina min ahwali ahlina. Nasallallahu wa man yuhibbuhu wa li kulli 'amalin yuqarribu ila Allahil karim wa sallallahu wa mu'minina wa la tazakkara mu'minina wa sallallahu ta'ala wa rabbina bil hudus lana umrana ma'atina kullina wa abdalina rabbana lana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ja'alna muslimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أن تموت إلا
ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala
akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjanji lemah karena bencana yang menimpa, dan tidak lesu, dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan kuatkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Maha benar Allah dengan segala firman.